kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang bertentang menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan menjaga ketertiban umum. Ini merupakan tantangan penting dalam masyarakat demokrasi, termasuk di Indonesia. Kebebasan berpendapat adalah hak dijamin oleh konstitusi, namun hal ini perlu dibatasi jika berpotensi mengganggu ketertiban atau merugikan pihak lain. Cara menyeimbangkan kebebasan berpendapat yang pertama adalah pendidikan tentang hak dan tanggung jawab. Masyarakat perlu diajarkan bahwa kebebasan berpendapat ini datang dengan tanggung jawab. Ini mencakup menghormati pendapat orang lain dan tidak menyebarkan kebencian atau hoaks yang dapat merusak ketertiban sosial. Yang kedua adalah peraturan hukum yang jelas. Ada batasan yang dikenakan oleh hukum untuk menjaga agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan, seperti pelanggaran ujaran kebencian atau provokasi yang dapat menimbulkan kekerasan. Yang ketiga, dialog dan diskusi. Dialog terbuka antar warga masyarakat atau antar kelompok yang memiliki pandangan berbeda sangat penting untuk membangun pemahaman dan menjaga ketertiban. Nah, dari menyeimbangkan kebebasan berpendapat ini ada juga contoh kasus yang berada di Indonesia, yaitu salah satu contohnya yang relevan di Indonesia adalah aksi unjuk rasa yang sering terjadi. Unjuk rasa adalah untuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi seringkali menyebabkan ketegangan atau kerusuhan. Misalnya pada tahun 2019, sejumlah unjuk rasa terjadi terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan oleh DPR. Aksi unjuk rasa ini awalnya berjalan damai, tetapi kemudian diwarnai dengan kerusuhan, vandalisme, dan bentrokan dengan aparat keamanan yang memicu kerusakan fasilitas umum dan mengganggu ketertiban. Dalam kasus ini, kebebasan berpendapat diimbangi dengan upaya menjaga ketertiban melalui pengaturan waktu, tempat, dan cara melaksanakan unjuk rasa. Pemerintah seringkali melakukan dialog dengan kelompok demonstran dan menyelesaikan permasalahan tanpa mengganggu ketertiban umum. Kesimpulannya, menyeimbangkan kebebasan berpendapat ini dapat ketertiban umum memperlakukan peran aktif dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga untuk memastikan kebebasan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah, yang berikut adalah nilai-nilai budaya lokal memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia dengan berbagai cara. Nah, yang pertama adalah keterbukaan dan musyawarah. Banyak budaya lokal di Indonesia seperti yang tercermin dalam prinsip musyawarah untuk mufakat, yang berasal dari budaya Jawa, mengajarkan pentingnya diskusi dan kesepakatan bersama dalam konteks demokrasi. Nilai ini mendukung pengambilan keputusan secara inklusif dan berdasarkan konsensus yang dapat memperkuat proses demonstrasi. Yang kedua adalah gotong royong dan solidaritas. Budaya gotong royong yang ada dalam berbagai suku di Indonesia, terutama di Manggarai, mengajarkan pentingnya kerjasama dan kepedulian terhadap sesama. Ini dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, yang sangat penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik. Nah, secara keseluruhan dari nilai-nilai budaya lokal ini di Indonesia, terutama di Manggarai, tidak hanya menjadi bagian dari identitas nasional, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong bagi terciptanya kehidupan demokrasi yang lebih inklusif, harmonis, dan adil. Dengan memanfaatkan kekayaan budaya lokal ini, demokrasi Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan konteks dan budaya yang ada. Nah, yang berikut adalah akuntabilitas pejabat publik yang sangat penting dalam sistem demokrasi, karena memastikan bahwa pejabat ini yang dipilih oleh rakyat bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka yang mereka ambil. Nah, dari kebijakan tersebut, dalam sistem demokrasi ini, pejabat publik ini seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Nah, bekerja untuk pejabat publik ini seharusnya itu bekerja untuk kepentingan masyarakat dan negara tanpa akuntabilitas. Risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi atau kebijakan yang merugikan masyarakat menjadi lebih tinggi. Akuntabilitas ini juga memungkinkan rakyat untuk menilai apakah pejabat publik ini menjalankan tugasnya dengan baik dan apakah kebijakan yang diambil ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi negara. Ini mendukung transparansi dalam pemerintahan dan memberikan jaminan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Nah, cara masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah antara lain itu, yang pertama, partisipasi aktif. Nah, masyarakat ini dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan seperti melalui forum publik, konsultasi masyarakat, atau pemilihan umum. Yang kedua, penggunaan media. Media massa dan platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang kinerja pemerintah, baik yang positif maupun yang negatif, sehingga masyarakat ini dapat lebih mudah untuk mengakses informasi. Yang ketiga adalah lembaga pengawasan. Masyarakat ini dapat mempercayakan lembaga-lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keluarga atau BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan kebijakan pemerintah. Nah, dengan mekanisme tersebut, masyarakat ini dapat memastikan bahwa pemerintah tetap bekerja untuk kepentingan rakyat serta menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Nah, yang berikut adalah kesejahteraan masyarakat dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi. Nah, demokrasi ini merupakan yang baik seharusnya mampu menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam demokrasi, pemerintah dipilih oleh rakyat dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Nah, keberhasilan suatu sistem demokrasi bisa dilihat dari sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah ini dapat mengurangi kemiskinan. Nah, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memastikan distribusi sumber daya yang adil. Contoh kebijakan pemerintah yang berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat antara lain, yang pertama adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Ini adalah program bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga miskin di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat yang dapat digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. PKH ini atau Program Keluarga Harapan membantu mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia dan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan besar. Yang kedua adalah Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kebijakan ini menyediakan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas dan lebih besar dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, melalui BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan atau JKN ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara tanpa memandang status ekonomi dapat mengakseskan layanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Nah, dari kebijakan tersebut menunjukkan bagaimana demokrasi ini dapat perubahan positif dalam kehidupan masyarakat dan menjamin akses terhadap layanan dasar dan menciptakan kesempatan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial. Keberhasilan kebijakan ini berkontribusi pada kesejahteraan rakyat dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan dalam sistem demokrasi. Yang berikut adalah nanti tinggi kafe kali itu kan.